Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Seperti biasa, silahkan jangan lupa like, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk pertemuan kali ini lanjut ke latihan penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan di SMK. Ya, untuk fisika sendiri kemungkinan adalah 2 bab, yaitu bab pengukuran dan gerak lurus. Ya, di sini nanti akan dibagikan terkait masalah contoh soal yang biasanya keluar di PTS seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang besaran dan satuan. Oke, yang pertama, soalnya mungkin seperti ini. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok merupakan pengertian dari, ya itu sudah jelas, ya cukup mudah, karena dia diturunkan dari besaran pokok, berarti dia arti atau pengertian dari besaran turunan, gitu ya. Nah, kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan punya arah, itu vektor. Kalau besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan satuannya secara internasional, ya. Besaran satuan itu bukan pilihan, besaran utama juga tidak ada, gitu ya. Jadi yang harus difahami adalah terkait pengertian besaran pokok, besaran turunan, dan besaran vektornya itu sendiri, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, nah, karena kemarin kita mempelajari besaran pokok dan turunan, sebenarnya yang harus difahami adalah besaran pokoknya saja. Ya, besaran pokok itu kan ada 7. Ya, jiwa SMP, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Nah, berarti besaran turunan adalah yang selain itu. Ya, kita lihat optionnya. A, ada massa, berarti salah. B, ada panjang, salah. C, ada massa, juga salah. D, ada panjang, salah. E, usaha kecepatan berat. Ya, jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dimensi dan notasi ilmiah. Nah, misal ada soal seperti ini. Energi kinetik dinyatakan dengan rumus bahwa EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi dimensi dari energi kinetik adalah, nah, untuk mencari dimensi kita harus mencari dulu satuannya tiap besaran ataupun tiap rumus. Nah, ya jawabannya D. Kenapa? EK itu kan setengah mv kuadrat. Kita punya M dan V. M itu satuannya adalah kilogram, sedangkan V itu satuannya meter per sekon. Karena dia kuadrat berarti dikuadratkan, jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau sekon min 2. Maka kilogram itu dimensinya M, diambil dari mass atau massa. Ya, M atau meter itu dimensinya adalah L, diambil dari kata long. Karena M kuadrat berarti L-nya kuadrat, dan S itu sekon berarti time atau waktu, dimensinya adalah T besar. Jadi M L kuadrat T min 2, gitu ya. Nah, jadi mencari dimensi seperti itu harus dijabarkan dulu rumusnya apa. Oke, selanjutnya di notasi ilmiah, mobil dengan massa 1000 kg bila dituliskan dalam notasi ilmiah akan menjadi, yaitu cukup mudah ya. 1000 kg kalau notasi ilmiah itu kan yang penting ada pangkatnya. Kalau dia 1, awalnya 1 udah pasti 10 awalnya. Ya, jadi jawabannya sudah jelas B, 10 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke vektor. Nah, vektor misalkan soal seperti ini. Jika tiap skala pada gambar tersebut sama dengan 1 Newton, resultan kedua gaya tersebut adalah, nah F1 dia ada 4 satuan dan F2 adalah 3 satuan. Nah, karena dia mencari resultan, maka sudah pasti rumusnya kan seperti ini ya. Misalkan ini jawabannya B. Nah, rumus pertama adalah bahwa F atau resultan adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, karena dia tegak lurus artinya 90 derajat. Karena di bagian rumus akhir adalah cos theta, maka cos 90 itu kan 0.
Nah, sehingga rumusnya hanya menyisakan bahwa F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat saja, gitu ya. Nah, tinggal masukkan F1-nya 3, ya maaf kebalik, F1-nya harusnya 4 dan F2-nya 3. Nah, dikuadratkan seperti ini dapat 9 plus 16, hasilnya adalah akar 25. Maka resultan dari gambar tersebut adalah akar 25, yaitu 5 Newton. Gitu ya. Oke, saya kira cukup simpel. Oke, kita lanjut ke angka penting. Nah, misalkan seperti ini. Berikut bilangan yang hanya terdiri dari 2 angka penting adalah, ya, angka penting. Kalian sudah mempelajari itu, tinggal dilihat lagi aturan angka penting seperti apa. Karena di sini yang ditanya 2, maka jawabannya adalah A. Kenapa? Karena 0 di depan angka bukan 0, itu adalah bukan angka penting. Yang B itu angka penting semua karena 0 berada di antara angka bukan 0. C juga angka penting 0-nya karena setelah koma. Sedang D juga sama, E juga sama. Jadi yang memiliki 2 angka penting hanya A saja. Gitu ya. Oke, soal lainnya. Ini ketika operasi perkalian ataupun pembagian atau perjumlahan dan pengurangan. Panjang sisi persegi panjang 12 meter dan lebarnya adalah 5,01 meter. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, karena dia operasi perkalian, maka angka penting yang digunakan adalah angka penting tersedikit pada operasi tersebut. Ya, di soal ada 12 berarti 2 angka penting dan 5,01 itu 3 angka penting. Kita kalikan. Sebenarnya hasilnya adalah 60,12. Karena dia 2 angka penting saja, maka hasilnya adalah 60. Ya, jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di pengukuran. Nah, pengukuran yang keluar itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama adalah jangka sorong. Ya, yang harus diperhatikan ketika kalian mengerjakan jangka sorong adalah skala utama dan skala nonius. Nah, ini adalah garis batas untuk skala utama. Karena skala utama itu batasnya adalah sampai 0 bawah. Nah, berarti 2,1234567. Nah, jadi skala utamanya adalah 2,7. Nah, selanjutnya skala nonius itu adalah skala yang berhimpitan langsung dengan skala utama atau yang menempel. Nah, di sana sudah saya lingkari adalah di angka setelah 5 berarti di bawah, yaitu angka 6. Maka skala noniusnya adalah 6. Nah, penyimpanannya supaya kalian tidak perlu mengalihkan dengan batas ketelitian, tinggal seperti itu saja. Ya, jadi diluruskan seperti itu, tinggal dijumlahkan, maka hasil atau skala akhirnya adalah 2,76. Gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi nggak perlu dikalikan batas ketelitiannya 0,01 cm dan sebagainya. Hanya menuliskan urutannya seperti itu. Skala utama 2,7, skala nonius dia 6, berarti dia ditempatkan di belakang 7. Jadi hasil akhirnya adalah skala akhirnya 2,76 cm. Ingat, jangka sorong itu dalam satuan cm. Oke, yang kedua adalah mikrometer skrup. Ya, itu mikrometer skrup gambarnya seperti itu. Sama. Nah, ini adalah batas skala utama. Ya, karena dia ada skala atas dan bawah. Bawah itu artinya setengah. Jadi 0 ke 1 itu ada setengah. Begitu pun seterusnya. Nah, itu setelah 6 sebelum dia batas ada setengah juga. Maka skala utamanya adalah 6,5 atau 6,5. Nah, skala noniusnya adalah yang berhimpitan dengan garis tengah di skala utama. Ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung karena dia batasnya adalah dari 15 ke 20, berarti kita hitung aja ke atas 15, 16, 17, 18. Ya, jadi yang menjadi skala noniusnya adalah 18. Nah, penulisannya karena dia 2 angka atau 2 digit, 18 itu di bawah 5 ya angka satunya, sehingga skala akhirnya kita jumlahkan adalah 6,68. Gitu ya. Kurang lebih hampir sama dengan jangka sorong. Yang membedakan adalah ya batas batas akhirnya seperti itu. Skala akhirnya juga satuannya kalau mikrometer skrup adalah milimeter. Gitu ya, jelas? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang jarak dan perpindahan.
Nah, misalkan ada soal seperti ini. Sebuah sepeda motor melaju ke arah barat sejauh 700 meter. Kemudian sepeda motor tersebut berbelok ke arah utara sejauh 900 meter dan berbelok ke arah barat lagi sejauh 500 meter. Jarak tempuh dan perpindahan sepeda motor tersebut adalah. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian terkait soal seperti ini, dibuatlah gambar 700 meter ya. Kemudian dia belok 900 meter, dia belok lagi ke barat sejauh 500 meter. Ya, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, karena jarak tempuh, maka jarak tempuh adalah jumlah lintasan yang dilalui. Tinggal dijumlahkan saja. Berarti 700 ditambah 900 ditambah 500. Ya, dapatlah 2100. Gitu ya. Itu adalah jarak tempuh. Nah, sekarang perpindahan. Kalau perpindahan kita ambil titik awal dan titik akhirnya saja, maka kita bantu seperti itu. Nah, karena dia membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Sehingga perpindahan adalah 700 plus 500, karena 500-nya kita anggap di atas, jumlahnya total jadi 1200 ditambah ya, kalau kita berkaca pada segitiga siku-siku berarti tingginya adalah 900. Jadi akar 1200 kuadrat ditambah 900 kuadrat. Hasilnya adalah akar 225,000. Maka diakarkan dapatlah 1500 meter. Gitu ya. Jadi antara jarak tempuh dan perpindahan itu berbeda. Jarak tempuh adalah jumlah lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan adalah hanya titik awal dan titik akhir saja yang kita tarik garis lurus. Gitu? Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah mobil bergerak dari posisi A menuju posisi B sejauh 24 km selama 40 menit. Kemudian mobil tersebut berbelok dari posisi B menuju posisi C sejauh 7 km selama 20 menit. Kelajuan dan kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, ya, kita gambarkan lagi. A ke B 24 km selama 40 menit, B ke C adalah 7 km selama 20 menit. Nah, maka untuk mencari kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi ya jumlah waktu. Berarti AB plus BC, 24 plus 7, waktunya adalah 40 plus 20 menit. Jadi total adalah 31 km per 60 menit. 60 menit itu 1 jam, maka kita bisa rubah jadi 31 km per jam. Gitu ya, itu kelajuan rata-rata. Untuk kecepatan sama, kita tarik garis lurus karena hubungannya adalah dengan perpindahan. Maka kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah kita menggunakan teorema Pythagoras lagi, 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, dapatlah 625, diakarkan. Tadi 60 menit itu sejam. Jadi totalnya adalah 25 km per jam. Gitu ya. Oke, itu adalah kelajuan dan kecepatan. Kita lanjut ke GLB. Nah, saya sampaikan di sini GLB adalah soal yang cukup kompleks, dalam artian adalah perbandingan dua jarak tempuh. Kalau hanya mencari jarak tempuh, mencari kecepatan atau waktu, itu saya kira di SMP juga sudah sering membahas itu. Oke, misal soal seperti ini. Dua orang pelari maraton berangkat dari tempat dan arah yang sama. Orang pertama berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon, orang kedua berlari dengan setelah 4 detik kemudian dengan kecepatan 9 meter per sekon. Logikanya adalah pelari pertama dia mendapatkan keuntungan lebih banyak, yaitu 4 detik awalnya. Ya, waktu yang ditempuh orang kedua untuk menyusul orang pertama adalah. Jadi logikanya ya, karena yang ditanyakan waktu menyusul, maka jarak tempuhnya harus sama dulu, baru bisa menyusul. Kalau belum sama ya gimana mau bisa menyusul gitu kan? Logikanya seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa jarak tempuhnya harus sama, bahwa S1 sama dengan S2, atau jarak pelari 1 itu sama dengan jarak pelari 2. Tadi pelari 1 karena dia dapat keunggulan 4 detik, maka V, S itu kan V kali T. Berarti V dikali T plus 4 sama dengan V dikali T. Sehingga 5 dikali T plus 4 sama dengan 9T. Maka 5T plus 20 sama dengan 9T.
Sehingga 5T min 9T sama dengan min 20. Itu tinggal pertukaran ruas saja. Nah, selanjutnya dapatlah min 4T sama dengan min 20. Maka T sama dengan min 20 per min 4. Hasilnya adalah 5 detik. Nah, jadi setelah 5 detik itulah si pelari 2 sudah bisa menyusul pelari pertama. Gitu ya. Nah, agak kompleks gak masalah. Yang penting kalian harus paham konsepnya saja. Bahwa ketika dia menyusul, secara otomatis jaraknya harus sama dulu. Gitu ya. Oke, itu adalah GLB. Kita masuk ke GLBB. GLBB saya ambilkan contoh soal yang 2 kali pengerjaan. Ya, mungkin kategorinya sudah hot. Ya, di minimal C5 mungkin. Oke, sebuah mobil mula-mula diam setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatannya menjadi 10 meter per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut berapa lama, gitu ya. Nah, karena mula-mula diam, berarti V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 0. Jarak tempuhnya 400, kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Maka karena tidak ada waktu di sana, langkah pertama kita mencari A atau percepatan menggunakan rumus ketiga. Apa sih rumus ketiga itu? Rumus ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, jadi rumusnya seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kenapa plus? Karena dia percepatan. Maka VT-nya adalah 10 kuadrat sama dengan V0-nya 0 plus 2A kali S-nya adalah 400. Sehingga 100 sama dengan 800A. Maka A adalah 100 dibagi 800 atau 1/8. Hasilnya adalah 0,125 meter per sekon. Gitu ya. Itu sudah selesai belum? Belum, karena yang ditanyakan adalah waktu. Ketika sudah dapat A, kita bisa menggunakan langkah kedua adalah mencari waktu menggunakan rumus pertama. Rumus pertamanya seperti apa? Bahwa VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, tadi V0-nya 0, maka 10 sama dengan 0,125T. Maka T adalah 10 dibagi 0,125. Sehingga hasilnya adalah 80 sekon. Gitu ya. Cukup kompleks tetapi difahami, insya Allah bisa. Ya, mungkin itu dulu ya terkait latihan soal untuk kegiatan PTS. Karena PTS hanya 2 bab, jadi saya cukupkan untuk latihan soalnya. Terima kasih.